Kebangkitan industri semikonduktor Taiwan bukanlah sebuah kebetulan geografis semata, melainkan hasil dari strategi industrialisasi teknologi yang dirancang secara sistematis sejak dekade 1970-an. Ketika pemerintah Taiwan menyadari bahwa masa depan ekonomi tidak dapat bertumpu pada manufaktur konvensional berbiaya rendah, melainkan pada teknologi bernilai tinggi. Melalui lembaga seperti Industrial Technology Research Institute atau ITRI, Taiwan mengadopsi transfer teknologi dari perusahaan Amerika dan secara agresif menginvestasikan dana negara pada riset, pendidikan teknik, serta pembangunan fasilitas fabrikasi chip domestik, sehingga menciptakan fondasi teknologis yang tidak hanya meniru, tetapi kemudian melampaui banyak negara maju lainnya. Pendekatan ini diperkuat oleh kebijakan industrial yang fokus pada klaster teknologi, terutama di Hsinchu Science Park, sebuah kawasan yang dirancang seperti Silicon Valley versi Taiwan. Wilayah itu secara strategis menyatukan universitas, laboratorium riset, dan perusahaan teknologi dalam satu ekosistem inovasi terpadu. Model ini menghasilkan efek jaringan yang sangat kuat, menghubungkan teknisi-teknisi lokal berbakat yang berkembang pesat, rantai pasok yang terbentuk secara alami, dan inovasi teknologi tumbuh secara berkelanjutan setiap hari, menjadikan Taiwan bukan sekadar produsen, melainkan pusat kompetensi chip global. Seiring berjalannya waktu, Asia Timur dengan Jepang sebagai pionir elektronik, Korea Selatan sebagai raksasa chip memori, dan Taiwan sebagai spesialis chip logika, membentuk ekosistem teknologi regional yang saling melengkapi dan memperkuat posisi Taiwan sebagai simpul manufaktur berteknologi tinggi dalam rantai pasok global. Dominasi Taiwan dalam industri chip modern sendiri tidak dapat dipahami tanpa memahami model bisnis foundry yang dipelopori oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Kebangkitan industri semikonduktor Taiwan bukanlah sebuah kebetulan geografis semata, melainkan hasil dari strategi industrialisasi teknologi yang dirancang secara sistematis sejak dekade 1970-an. Ketika pemerintah Taiwan menyadari bahwa masa depan ekonomi tidak dapat bertumpu pada manufaktur konvensional berbiaya rendah, melainkan pada teknologi bernilai tinggi. Melalui lembaga seperti Industrial Technology Research Institute atau ITRI, Taiwan mengadopsi transfer teknologi dari perusahaan Amerika dan secara agresif menginvestasikan dana negara pada riset, pendidikan teknik, serta pembangunan fasilitas fabrikasi chip domestik, sehingga menciptakan fondasi teknologis yang tidak hanya meniru, tetapi kemudian melampaui banyak negara maju lainnya. Pendekatan ini diperkuat oleh kebijakan industrial yang fokus pada klaster teknologi, terutama di Hsinchu Science Park, sebuah kawasan yang dirancang seperti Silicon Valley versi Taiwan. Wilayah itu secara strategis menyatukan universitas, laboratorium riset, dan perusahaan teknologi dalam satu ekosistem inovasi terpadu. Model ini menghasilkan efek jaringan yang sangat kuat, menghubungkan teknisi-teknisi lokal berbakat yang berkembang pesat, rantai pasok yang terbentuk secara alami, dan inovasi teknologi tumbuh secara berkelanjutan setiap hari, menjadikan Taiwan bukan sekadar produsen, melainkan pusat kompetensi chip global. Seiring berjalannya waktu, Asia Timur dengan Jepang sebagai pionir elektronik, Korea Selatan sebagai raksasa chip memori, dan Taiwan sebagai spesialis chip logika, membentuk ekosistem teknologi regional yang saling melengkapi dan memperkuat posisi Taiwan sebagai simpul manufaktur berteknologi tinggi dalam rantai pasok global. Dominasi Taiwan dalam industri chip modern sendiri tidak dapat dipahami tanpa memahami model bisnis foundry yang dipelopori oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company